Nah, datanglah satu orang, saya tidak akan sebutkan namanya, dan dia mampu merubah semuanya. Bahkan mengedukasi setiap orang dengan gratis. Padahal beliau ini seorang ekspertis di bidang audio engineer. Jika kamu merasa menjadi sudah lulus maksimal banyak lapangan pekerjaan di tempat. Welcome back again with Kang Adi Channel ya teman-teman semua. Udah lama saya nggak bikin konten ya di YouTube ini, dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan teman-teman semua ya. Di tahun kemarin saya benar-benar banyak belajar. Kenapa sih setiap orang itu bisa sukses? Ternyata ada sebuah kiat yang memang banyak sekali belum dibahas oleh kebanyakan konten kreator ya teman-teman ya. Nah, pastikan sebelum saya lanjutkan, teman-teman jangan lupa nih like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan konten terbaru dari Kang Adi. Per hari ini insya Allah saya akan setiap hari upload konten supaya teman-teman bisa mendapatkan insight. Jika memang kalian ingin berbisnis atau sedang mengembangkan akun atau mungkin ingin mengasah kemampuan kalian sebagai host live streaming dan bahkan konten kreator. Nah, kali ini saya akan membahas kiat sukses ketika kalian memasuki media sosial, teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman semua, ada sebuah cerita di beberapa bulan ke belakang, ini true story. Jadi waktu itu saat mulai adanya audio interface yang portable seperti F9, V8S, Q7 dan sebagainya, semua orang hampir menggunakan ini semua. Nah, datanglah satu orang, saya tidak akan sebutkan namanya, dan dia mampu merubah semuanya. Bahkan mengedukasi setiap orang dengan gratis. Padahal beliau ini seorang ekspertis di bidang audio engineer. Bayangin. Nah, kira-kira apa sih Kang maksud dari cerita ini? Nah, teman-teman semua ya, kalian percaya nggak? Dengan satu orang yang datang ke TikTok, dia bisa merubah pasar. Yang keduanya, dia bisa mengguncang e-commerce sehingga orang-orang yang berjualan audio interface yang middle up itu bisa terangkat, bahkan bisa menghasilkan rezeki juga tuh dari impact yang dia berikan. Nah, kira-kira bagaimana caranya nih kalau kita istilahnya pengen kayak beliau nih? Sebenarnya teman-teman, ini tuh sering dibahas sama orang lain tapi kita kadang-kala lupa atau bahkan nggak dapat intisarinya. Nah, ada 3 perkara teman-teman semua ya, ketika kalian misalnya bermain media sosial, terlebih ingin mengembangkan akun, atau mungkin teman-teman juga ingin berjualan, atau bahkan kalian ingin menjadi seorang influencer sehingga memiliki impact yang cukup besar bagi para audiens kalian. Yang pertama adalah kalian harus mencari tahu bibit masalah yang sering terjadi ketika kalian memasuki platform sebuah media sosial. Contohnya nih, misalnya Mr. A ini datang ke TikTok, beliau meneliti, oh ternyata audio yang digunakan itu mungkin kualitasnya belum sampai ke sekian bitrate ya teman-teman ya. Kemudian dia berusaha mencari sebuah produk yang harganya mudah dijangkau, kemudian orang-orang juga bisa menggunakannya dengan mudah, lalu dia mulai masuk untuk memperkenalkan produk tersebut. Nah, intinya yang pertama kali kalian harus cari tahu dulu nih, masalah dari audiens kalian apa. Jika kalian misalnya mau jualan skincare, udah jelas kan, orang-orang yang mau beli produk kalian itu orang-orang yang bermasalah dengan kulitnya. Jika kalian berjualan elektronik seperti televisi, berarti kalian mencari orang-orang yang membutuhkan televisi dengan fitur apa nih kira-kiranya nih. Nah, ketika di audio, ini menarik sekali teman-teman ya. Dalam waktu 3 bulan, Mr. A mampu merubah semuanya. Bahkan setiap orang berbondong-bondong masuk ke roomnya ini untuk belajar secara gratisan, dan beliau pun dengan senang hati memberikan ilmunya. Dan bayangkan saja, yang kedua, kalian harus mampu menguasai produk tersebut. Nah, setelah kalian mencari masalahnya, kemudian kalian cari tahu produknya. Jadi intinya produk knowledge lagi, kembali lagi teman-teman ya, ketika kalian ingin mengusung sebuah perubahan di dalam media sosial. Terlebih jika kalian ingin membangun sebuah bisnis. Nah, setelah 2 hal ini kemudian kalian sudah terapkan, ini poin yang ketiga dan sangat penting sekali adalah kalian mulai membangun sebuah personal branding.
Karena tanpa sebuah personal branding, istilahnya semua ini hanya akan hancur begitu saja. Nah, lalu bagaimana nih caranya kita membangun sebuah personal branding agar kita ini tidak sia-sia ya sudah meneliti apa yang jadi permasalahan di pasar, kemudian yang keduanya kita capek-capek beli produk, ngeluarin modal, kemudian kita pelajari kelebihan dan kekurangannya. Kalian bangun personal branding kalian. Oke, memang membangun akun tidak akan cepat, tidak semudah membalik telapak tangan. Iya, bagi sebagian orang yang kontennya mungkin tertarget pada audiens tertentu, sehingga algoritma setiap media sosial bisa mendorong lebih cepat. Tetapi bagaimana jika kita membahas sebuah konten yang sudah banyak dibahas oleh orang lain? The one and only adalah hack triknya, kalian harus mau mengeluarkan modal. Nah, pengalaman saya ketika mengeluarkan sedikit modal, misalnya dalam 1 minggu kita ngiklan di Rp45.000 ya. Dengan begitu kalian bisa mendatangkan banyak pengikut dan di situ personal branding kalian akan terbangun. Orang bilang katanya, aduh licik Kang, kok berbayar kok berbayar FYP-nya? Nggak ada masalah. Memangnya kenapa? Ya kan? Toh tujuan kita ini untuk membangun sebuah brand. Artinya kita butuh sebuah modal. Kalau kita organically membangun sebuah akun, artinya kita butuh sebuah proses, butuh sebuah konsep, butuh sebuah ide. Dan itu perlu sebuah trial and error. Tapi ketika kalian membangun sebuah brand, kalian mau hard selling pun nggak ada masalah. Karena tujuan kita adalah menjual sebuah produk. Iya teman-teman ya. Jadi 3 poin tadi, yang pertama cari tahu masalah dari audiens kalian ketika kalian akan menjual sebuah produk. Yang kedua, pelajari produk knowledge-nya sampai detail ya. Yang ketiga, bangun personal branding. Nah, personal branding ini bisa dengan cara beriklan, bisa dengan cara kalian membuat sebuah hook yang menarik, atau kalian bisa membuat sebuah konsep storytelling ya teman-teman ya. Ini mohon maaf kalau saya banyak belepotan karena udah lama banget nih nggak bikin konten YouTube. Nah, menurut kalian kira-kira cocok nggak sih konten ini buat kamu yang usianya 21 hingga 35 tahun dan baru menapaki dunia media sosial? Saya yakin cocok. Kalau kalian bisa melakukan hal ini, saya yakin kalian pasti sukses. Kenapa? Karena kalian sebagai problem solver. Ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah kalian jangan pernah menyerah untuk scale up kemampuan diri, upgrade kemampuan diri. Dengan begitu, maka uang akan datang mendekati kalian semua ya. Jadi jangan lupa lagi nih like, subscribe, serta nyalakan loncengnya dan pastikan kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. See you in the next video.